Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebatku, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat belajar di rumah bersama dengan ayah bunda. Berjumpa lagi dengan Bu Iva. Kali ini kita akan belajar bersama tentang materi pengurangan susun panjang dan susun pendek. Sebelum belajar, jangan lupa berdoa. Setelah itu, siapkan alat tulis kalian dan mari kita belajar bersama. Contoh soal pertama. Di sini kita akan menggunakan cara bersusun panjang terlebih dahulu. Contoh soalnya yaitu 372 dikurangi 120. Sebelum menghitung, mari kita uraikan terlebih dahulu. 372 sama dengan 300 ditambah 70 ditambah 2. 120 sama dengan 100 ditambah 20 ditambah 0. Setelah kita uraikan, mari kita hitung bersama-sama. Kita hitung mulai dari angka satuannya, yaitu angka yang berada di belakang sendiri. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 70 dikurangi 20 sama dengan 50. Dan 300 dikurangi 100 sama dengan 200. Dari sini kita sudah bisa melihat hasilnya. 200 ditambah 50 ditambah 2 sama dengan 252. Sekarang kita lanjut ke cara bersusun pendek. 372 dikurangi 120. Sama seperti tadi, kita menghitung dari angka satuannya terlebih dahulu. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 7 dikurangi 2 sama dengan 5. Dan 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Nah, ini jawabannya 252. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan? Contoh hitung ini merupakan contoh pengurangan biasa tanpa menggunakan teknik meminjam. Nah, Bu Iva memiliki satu contoh soal lagi yang menggunakan teknik meminjam. Perhatikan baik-baik ya. Oke, contoh soal kedua. Kita uraikan terlebih dahulu ya, bilangan 346 dan 18. Nah, kita harus perhatikan dahulu angka-angka yang di atas sudah lebih besar atau belum dari angka-angka yang ada di bawah. Contohnya, coba kalian perhatikan angka satuannya, yaitu angka 6 dan angka 8. Ternyata angka 6 lebih kecil dari angka 8. Artinya ini tidak bisa langsung dikurangkan. Oke, di sini Bu Iva akan menjelaskan tentang teknik meminjam. Kita harus meminjam pada angka yang ada di depannya. Jadi, angka 6 satuan meminjam pada bilangan puluhan yaitu angka 4. 4 ini dipinjam 1 oleh angka 6 dan sisanya menjadi 3. Jadi menguraikannya yaitu menjadi 300, kemudian bukan 4 lagi karena sudah dipinjamkan kepada angka 6 dan sisanya 3 dan menjadi 30, kemudian ditambah bukan 6 lagi ya karena sudah mendapat pinjaman 1 dari angka puluhan atau sama dengan 10. 10 ditambah 6 menjadi 16. Kemudian 18 langsung saja kita uraikan. Karena tidak memiliki nilai angka ratusan menjadi 10 ditambah 8.
Setelah kita uraikan, mari kita hitung bersama. 16 dikurangi 8 sama dengan, ayo coba anak-anak berhitung. Hasilnya yaitu, ya benar, hasilnya 8. Kemudian 30 dikurangi 10 sama dengan 20. Dan 300-nya karena angka bilangan di bawahnya tidak memiliki angka ratusan, jadi 300 langsung kita turunkan. Dari sini hasilnya sudah dapat kita lihat. 300 ditambah 20 ditambah 8 sama dengan 328. Selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua, yaitu cara hitung susun pendek. 346 dikurangi 18. Ingat ya anak-anak, cara penulisannya harus benar. Satuan diluruskan dengan angka satuan dan angka puluhan diluruskan dengan angka puluhan. Cara penulisannya seperti ini. Mari kita mulai menghitung. Kita mulai menghitungnya sama dengan yang tadi, harus dimulai dari angka satuannya, yaitu ada di belakang sendiri. 6 dikurangi 8 bisa atau tidak? Tidak bisa ya, karena angka 6 lebih kecil dari angka 8. Maka kita harus meminjam terlebih dahulu pada angka yang ada di depannya atau angka puluhannya. Kita pinjamkan 1, karena kita pinjam pada angka puluhan itu sama seperti kita meminjam 10. 10 ditambah 6 sama dengan 16. Jangan mulai menghitung dulu ya, kita benarkan dulu angka puluhannya. Angka 4, karena sudah dipinjam 1, jadi sisanya menjadi 3. Mari kita mulai menghitung. 16 dikurangi 8, berapa anak-anak? Ayo, masih ingat? Iya benar, hasilnya 8. Kemudian angka puluhannya, karena tadi sudah dipinjam 1 oleh angka satuan, maka sisanya adalah 3. 3 dikurangi 1 sama dengan 2. Dan angka ratusannya hanya 1, yaitu angka 3, maka kita langsung turunkan. Jadi hasilnya 328. Bagaimana anak-anak, dari sini sudah paham? Supaya kalian lebih paham lagi, silakan kalian kerjakan latihan soal pada buku tema 1, subtema 3, halaman 116 sampai dengan 117 di buku tulis kalian ya. Oke, cukup sekian materi kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.